cerita kita hari ini tentang anak Yairus. Anak siapa? Yairus. Yairus ini dia seorang yang baik hati. Dia kepala rumah ibadah ini, Yairus. Dia rajin beribadah, rajin berdoa, rajin bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, pada suatu hari dia mencari-cari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus? Di mana Tuhan Yesus? Ketika dia melihat Tuhan Yesus, Tuhan tolong, anak saya sakit. Tuhan tolong, anak saya sakit. Datang teman-temannya semua. Yairus, Yairus, tidak usah, tidak perlu lagi. Anakmu sudah meninggal. Katanya. Sedihlah Yairus. Dia mau minta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Ternyata anaknya sudah tidak bernapas lagi. Sedihlah bapaknya, lemaslah dia ke rumahnya dengan menangis. Anakku sudah meninggal. Anakku sudah meninggal. Dia menangis. Siapa yang sedih ketika orang yang disayang meninggal? Sedihlah. Ketika bapak misalnya meninggal, ya misalnya sedih. Dia tidak punya bapak lagi di dunia, tapi dia punya bapak di surga, Tuhan Yesus. Langsung Tuhan Yesus teman misalnya bercerita. Ya, ada penggantinya, ya kan? Siapa? Tuhan, ya. Nah, selama papanya masih sehat, mamanya masih sehat, harus didoakan. Iya, oke? Tapi belum meninggal. Pulanglah Yairus ke rumah. Dilihatnya anaknya sudah tidak bernapas, sudah nangis-nangis. Tetangga-tetangganya datang semuanya, ikut menangis, ikut bersedih. Orang menangis-nangis. Dilihatnya mama papanya, anak ini juga menangis. Jangan menangis. Anakmu hanya tertidur. Hah? Anakmu hanya tidur. Dia datanglah Tuhan Yesus. Dipegang anak Yesus. Hai anakku, apa katanya? Bangunlah. Bangun tidak? Udah mati kok disuruh bangun? Kan orang yang tidur baru bangun. Kalau udah mati, nggak ada lagi napasnya. Bisa bangun? Gak bisa. Hah? Gak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau Tuhan Yesus yang bangunkan, bisa atau tidak? Bisa. Kenapa? Kenapa bisa Tuhan Yesus bangunkan orang mati? Kan semuanya bisa hidup. Apa? Kuat suaranya? Semuanya bisa hidup. Karena Tuhan Yesus yang punya roh kita. Jadi Tuhan Yesus bangunlah. Rohnya yang sudah pergi, balik lagi ke dalam diri anak perempuan yang sakit ini. Yang sudah meninggal. Bangun tidak? Langsung. Karena Tuhan Yesus yang bangunkan. Dia langsung bangun. Dilihatnya semua. Langsung sembuh dia. Langsung sembuh badannya. Sehat badannya. Tidak sakit lagi. Bahagia mama papanya. Beli dia makan. Kata Tuhan, kasih dia makan. Akhirnya anak yang sudah meninggal jadi Terkejut. hidup kembali. Bukan cuma terkejut. Semua gini. Coba, siapa dia? Mengapa ia bisa membangkitkan orang mati? Dia nggak tahu. Masih ingat nak cerita Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Tuhan Yesus itu kan Tuhan, ya kan? Dia Tuhan. Manusia saja yang mati, Rodo. Manusia yang mati bisa dibangkitkan, apalagi dirinya. Ya Tuhan Yesus bukan dibangkitkan siapa-siapa. Tuhan Yesus bangkit sendiri. Apa? Dua itu dibuka mawar. Bangkit sendiri. Malaikat hanya buka pintunya. Karena tanpa dibuka pun pintunya, Tuhan Yesus bisa keluar. Kalau nggak dibuka pintunya nggak Nah, bisa karena keluar. Tuhan Yesus itu Tuhan. Nanti, nanti kita akan cerita lagi tentang Tuhan Yesus kembali ke surga seperti apa. Karena Tuhan Yesus itu setelah bangkit dia jadi badannya bukan kayak badan kita lagi. Karena sudah mengalami kebangkitan. Nah, di dunia ini kita diajari agar kuat imannya, agar percaya kepada siapa, Rodo?
baik. Apa? Baik. Apapun terjadi, Tuhan Yesus baik. Nah, Yairus dia tidak marah pada Tuhan Yesus. Walaupun anaknya meninggal, dia tidak, Tuhan, kadang-kadang Tuhan tidak datang, anakku meninggal. Dia tidak marah. Dia terima, ya sudah saatnya anakku meninggalkan dunia. Walaupun dia nangis, dia sedih, tapi dia sudah rela. Ternyata Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus membangunkan orang yang meninggal dan anaknya hidup kembali. Bagaimana Yairus sekarang? Lebih berterima kasih. Meninggal pun anaknya, dia tidak cerita apa-apa, dia tetap bersyukur. Apalagi anaknya dihidupkan. Lebih bersuka cita. Haleluya, haleluya. Anakku sembuh, anakku sehat, anakku telah bangkit dari kematian. Dia bahagia sekali. Dia matanya melotot. Gimana? Gimana? Sampai alisnya sampai sini. Kok bisa ya? Sampai bisa sini. ya? Lewe. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu takut. Nah, tidak perlu takut. Apapun terjadi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus pasti tolong. Apa? Tolong. Kalau kita sakit, jangan lupa. Kalau sakit apa ya? Berdoa, minta kesembuhan pada Tuhan. Kalau ada yang ganggu kita, berbicara pada Tuhan. Tuhan Yesus mana? Di mana Tuhan Yesus? Di mana? Di mana? Di mana Tuhan Yesus? Tuhan di hati, dekat sekali di hati kita. Jadi selalulah berbicara kepada Tuhan. Kalau mama di mana? Mana mama? Mama di rumah, di kantor, di mana jauh. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Di sini. Rohnya di hati kita. Itulah tugas Tuhan Yesus. Pergi mana? Ke surga. Dia rohnya tinggal di dalam hati kita. Kita tidak sendirian. Aku mandi sendiri sama aku mandikan lagi. Iya. Selama kita sendirian, siapa menemani kita? Tuhan Yesus. Ya. Boleh takut? Boleh takut? Kalau mati lampu, bangun gelap gulita. Mama, ada gitu. Mama. Ada gitu? Ada gitu? Ada? Benar? Mama, benar? Benar Mama, berani nih Rono mati lampu? Aku berani, Mami. Aku berani. Kalau itu kan berani. Iya. Aku cuma takut aja. Miss dulu takut waktu kecil. Aku Ya. Miss takut nak. Waktu kecil Miss penakut. Tapi Miss selalu ingat Tuhan Yesus temanku. Waktu Miss takut, Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus. Nah, kita kamar mandi sendirian. Tuhan Yesus temani aku. Nah, Miss terus ajak Tuhan Yesus ngomong. Ajak Tuhan Yesus berbicara. Ya anakku, mau nyebrang jalan nanti kalau kalian sudah besar. Tuhan Yesus, aku nyebrang, pegang tanganku Tuhan. Ya anakku, selalu ajak bicara siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Rohnya ada di mana? Di hati. Tapi bisa rasakan kan? Iya. Aku juga, tapi lampunya warna biru. Oke, itu dia ya. Mujizat terjadi. Yang mati hidup kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.